Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji serta rasa syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penuh dengan kemudahan, dalam keadaan ceria, dalam keadaan yang memang kita harapkan untuk saat ini. Nah, alhamdulillah ya, setelah kita menyadari bahwa nikmat ini adalah sangat luar biasa. Yang pertama, kita harus terus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur ini haruslah kita bangun dalam diri kita, karena hanya dengan bersyukur Allah senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita. Bersyukur ini bisa kita lakukan dengan cara melihat sekeliling kita. Ya, nikmat yang kita dapat hari ini haruslah kita bisa lebih hayati. Agar apa? Agar kita lebih bersyukur dan lebih memaknai bahwa hari ini adalah hari yang terbaik bagi kita karena Allah memberikan nikmat-Nya kepada kita. Setelah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang hari ini kita dapatkan, yang kedua adalah kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersolawat kepada Rasulullah merupakan tanda cinta kita kepada Rasulullah. Bersolawat tidak berhenti pada saat sholat saja, tapi mari kita terus lafalkan dalam lisan kita untuk membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau sudah lisan kita mantap dalam bersolawat, maka kita lanjutkan dengan bersolawat dalam hati kita. Jadi yang paling mudah membaca dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dengan lisan kita. Tapi setelah kita sudah terbiasa dengan lisan, maka kita bisa melanjutkan dalam hati. Ya. Setelah kita mampu menerapkan sholawat dalam hati kita, maka insya Allah dalam gerak-gerik kita itu tidak lepas dari sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada habaib yang mengatakan bahwasanya aku tidak pernah menemukan orang yang gemar membaca sholawat hidupnya itu susah. Aku tidak pernah menemukan orang yang gemar membaca sholawat dia dalam kondisi yang memang memprihatinkan. Baik dari segi ekonomi kehidupan lahiriahnya, terlebih dalam batiniahnya atau diniahnya, atau spiritualnya kalau mau lebih keren lagi bahasanya. Ya, teman-teman, sholawat ini memang amalan yang sangat utama ya. Kenapa saya sampaikan sangat utama? Karena sholawat ini memang yang dapat melakukan adalah orang-orang yang memang Allah pilih ya, dari hambanya yang memang Allah kehendaki bisa bersolawat. Ini mungkin jadi introspeksi bagi diri kita. Kenapa kita sampai detik ini belum bisa membiasakan bersolawat? Mungkin dosa kita terlalu banyak. Mari kita banyakin istighfarnya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ya, makanya yang menghalangi seseorang bisa melakukan sebuah kebaikan itu tidak lain dan tidak bukan adalah dosa-dosa yang dia lakukan. Ya, itu udah pasti. Ya, karena kebaikan dengan kemaksiatan itu tidak mungkin bercampur.
Makanya saya mengingatkan diri saya juga, mudah-mudahan mari kita dikuatkan oleh Allah untuk memperbaiki diri kita. Kita dikuatkan oleh Allah untuk menjaga ibadah kita. Ya, kalau ada rasa malas dalam beribadah, maka kita harus kuat. Ya, lisan kita berucap astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu yang pertama. Nah, selanjutnya pada kesempatan hari ini, ya, mumpung masih di rumah nih, masih libur, saya teringat ucapan Imam Al-Ghazali. Dalam sebuah risalahnya, Imam Al-Ghazali ini menjelaskan begini. Di dalam masyarakat, manusia itu stratanya ada 3. Jadi tingkatan manusia dalam masyarakat pada umumnya itu ada 3. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Boleh percaya, boleh tidak. Ya, tapi ini adalah fakta. Kalau saya perhatikan, emang manusia itu nggak lebih, nggak kurang, itu ada di 3 tingkatan ini. Kalau bahasa saya nih, itu tingkatan pertama makanan. Manusia itu seperti makanan. Tingkatan kedua, manusia itu seperti obat. Tingkatan ketiga, manusia ini seperti penyakit. Nah, kita akan lihat, kita ada di posisi yang mana nih? Ada di posisi makanan kah? Ada di posisi obat kah? Atau ada di posisi penyakit? Nah, yang menarik, kita akan ulas satu persatu. Yang menarik adalah ketika manusia seperti makanan, maka analoginya adalah siapa sih manusia yang nggak butuh dengan makan gitu kan? Nah, ketika manusia ini seperti makanan, maka hakikatnya adalah manusia ini dibutuhkan. Seperti halnya makanan, dibutuhkan oleh orang lain, oleh sekitarnya. Nah, manusia yang strata pertama ini, yaitu manusia sebagai makanan, adalah manusia yang dibutuhkan di dalam masyarakat. Nah, turun strata yang kedua atau tingkatan yang kedua. Manusia strata kedua ini adalah manusia yang dianalogikan seperti obat. Manusia yang seperti obat ini adalah manusia yang kadang dibutuhkan, kadang tidak. Kapan dibutuhkan? Ketika sakit. Maka ketika sakit manusia banyak yakni meminum obat. Begitu juga manusia yang model kedua. Manusia yang model kedua ini kadang dibutuhkan, kadang tidak, seperti halnya obat. Oleh karena itu, kalau kita menjadi manusia yang nomor dua, maka kita akan seperti obat. Kadang dibutuhkan, kadang tidak. Ya. Nah, ini yang menarik. Yang ketiga, strata manusia atau tingkatan yang ketiga ini menurut Imam Al-Ghazali adalah seperti penyakit. Sebagaimana kita ketahui, penyakit ini secara umum manusia itu menjauhi. Manusia itu menghindari. Manusia itu pengen cepat-cepat sembuh dari penyakit. Nah, strata yang ketiga ini adalah manusia yang dijauhi oleh orang lain, yang dijauhi oleh masyarakat. Kalau ada manusia yang masuk dalam strata yang ketiga atau tingkatan yang ketiga, yakni tingkatan penyakit, maka beristighfar. Beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah agar Allah apa? Menghilangkan karakter yang ketiga ini dalam diri kita tentunya. Nah, dari 3 tingkatan atau 3 strata yang dibagi atau yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, kita lihat diri kita nih. Kita ada di strata yang mana? Kita ada di tingkatan yang mana? Kita sebagai makanankah? Apakah kita sebagai obatkah? Atau kita sebagai penyakit? Nah, kita lihat diri kita. Sejauh mana kebermanfaatan kita dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita, dalam lingkup komunitas kita, dalam lingkup kerja kita. Kalau kita bisa menjadi orang yang seperti makanan, dibutuhkan, maka bersyukurlah. Itu nikmat karunia anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur sebagai makanan berarti kita.
Atau yang kedua, yang sebagai obat, yang tadi saya sampaikan, kadang dibutuhkan, kadang tidak. Ini juga masih alhamdulillah, masih ada nilai manfaatnya. Yang repot adalah kita masuk dalam tingkatan yang ketiga, yakni tingkatan di mana kita itu dijauhi, tidak diharapkan kehadirannya. Nauzubillah ya. Jangan sampai membantu tidak mau, menolong tidak bisa, tapi kita malah menjadi penyakit atau sesuatu yang nggak disenangi kehadiran kita. Sesuatu yang kita itu nggak diharapkan keberadaannya. Nauzubillah. Ya, makanya ada hadis Rasulullah yang mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia di antara kamu adalah manusia yang paling bermanfaat di antara kamu. Ya. Nah, kebermanfaatan ini korelasinya, ya, kebermanfaatan ini memiliki korelasi yang sangat dekat kepada ketaatan seseorang dalam beribadah. Semakin dia bagus dalam beribadah, semakin dia bagus dalam interaksi kepada Allah, maka seyogianya kebagusan atau interaksi yang bagus tadi kepada Allah itu akan tercermin dalam interaksi sosialnya, dalam interaksi kepada lingkungannya. Itu harusnya berbanding lurus. Ya. Makanya ada kata-kata, ya, ada kata-kata yang mengatakan salah satu indikator amal seseorang diterima adalah akhlaknya semakin baik. Akhlaknya semakin baik ini apa? Ya itu, ya, ketika interaksinya dengan sesama juga baik. Jadi bisa juga dikatakan ibadah tahajud baik, tapi lebih baik lagi sudah ibadah tahajud akhlaknya juga baik. Infak sedekah baik. Alangkah baiknya juga akan lebih sempurna lagi ketika sudah berinfak, sudah tahajud juga dimunculkan, yakni akhlak yang baik juga. Nah, ini saja ya yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, ya, sedikit agar menjadi introspeksi buat diri kita di mana posisi kita saat ini. Imam Al-Ghazali sudah sangat jelas memberikan kepada kita mana yang mau kita tempati dalam kehidupan saat ini. Apakah sebagai makanan, atau sebagai obat, atau sebagai penyakit. Ya. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita, memberikan kita hidayah untuk kita sama-sama menjadi makanan di dalam kehidupan ini. Kenapa? Kita akan selalu dibutuhkan bagi orang yang di sekitar kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan atau ada yang salah. Saya mohon dibukakan pintu maaf. Ya, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.